فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kitab Fawaidul Fawaid kali ini kita akan membahas salah satu pasal atau fasal dalam kitab ini, yaitu Al-Arsh wal Qalb. Al-Arsh, arshnya Allah Ta'ala, singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Qalbu, itu tema atau judul yang akan kita bahas insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, anzahul mawjudati wa atharuha wa anwaruha wa ashrafuha wa a'laha dhatan wa qadra wa awsa'uha arsyur rahmani jalla jalaluh. Anzahul mawjudat, yaitu hal yang eksis dan yang paling anzah, paling bersih. Wa atharuha, paling suci, paling bersih dari kotoran, jauh dari keburukan. Wa atharuha, paling suci. Kemudian wa anwaruha, paling bercahaya. Wa ashrafuha, yang paling agung, paling mulia. Wa a'laha dhatan wa qadra, yang paling tinggi secara zat dan paling tinggi secara kadar atau manzilah. Wa awsa'uha, dan yang paling luas di makhluk, yang paling suci, paling bercahaya, paling mulia, paling tinggi secara zat dan secara manzilah, dan paling luas, yaitu Arsyur Rahman, arsnya Allah Ta'ala. Walidzalika salaha listiwaihi alaih. Oleh karena itu pantaslah makhluk ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa atau bersemayam di atasnya. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu Allah Ar-Rahman beristiwa atau meninggi di atas arsy. Dan juga di beberapa ayat seperti thumma istawa 'alal 'arsy, jazakumullah khair. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa, meninggi di atas arsy. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali lafal arsy, yaitu menunjukkan keagungannya. Dan juga dalam beberapa doa, Rabbul Arsyil Azim, ya, Rabbul Arsyil Azim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbnya arsy yang maha agung. Juga dalam surah Al-Buruj, Dzul Arsyil Majid, Dzul Arsyil Majidu atau Dzul Arsyil Majidi, kedua-duanya merupakan qiraah sab'ah dan kedua-duanya sah sebagai qiraah. Jadi ada Dzul Arsyil Majidu atau Dzul Arsyil Majidi
Adapun qiraah Hafs yang kita kenal Dzul Arsyil Majidu. Kalau Dzul Arsyil Majidu berarti Al-Majid di sini mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik arsy. Tapi kalau Dzul Arsyil Majidi, maka Al-Majid di sini sifat untuk arsy. Maka arsy memiliki sifat majid dalam salah satu qiraat. Dzul Arsyil Majidi, yaitu Allah Ta'ala pemilik ars yang mana ars ini majid. Apa itu majid? Majid adalah ma kamulat sifatuhu. Majid adalah suatu sifat yang menjamak segala sifat-sifat baik dan sempurna sifat-sifat tersebut. Maka inilah ars. Walaupun ars tetaplah makhluk, tidak sama dengan khaliq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Seagung-agungnya makhluk, tetap dia bukanlah sesembahan, bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, bukanlah Rabbul Alamin, melainkan dia tetap makhluk walaupun itu adalah ars. Jadi kalau ditanya apakah ars itu makhluk, maka kita jawab ars adalah makhluk dan tidak sama dengan Allah Azza wa Jalla. Ars adalah ars, dia adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kalau Allah hancurkan pun Allah Maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Walidzalika salaha al-istiwa'i alaih. Karena keutamaan ars inilah, maka pantaslah ars ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala bersemayam di atasnya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullu ma kana aqraba ila al-'arsy kana anwara wa anzaha wa ashrafa mimma ba'uda anhu. Dan segala hal, setiap kali hal tersebut lebih dekat kepada ars, maka pasti hal tersebut lebih bercahaya, lebih bersih, lebih mulia dibandingkan dengan yang makin jauh dari ars. Semakin dekat hal tersebut kepada ars, maka semakin bercahaya, ya, semakin bersih, semakin suci, semakin mulia pula. Walihada kanat jannatul firdausi a'lal janani wa ashrafaha wa anwaraha wa ajallaha liqurbiha min al-'arsy idh huwa saqfuha. Oleh karena itu, ya, karena tadi kita bilang dikatakan oleh beliau rahimahullah, semakin apa-apa yang semakin dekat kepada ars, maka semakin bercahaya, bersih, semakin mulia. Baik, karena itulah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Jadi salah satu kasta atau nama surga namanya Firdaus. Tidak semua surga namanya Firdaus. Ya, Firdaus ini berbeda, ya, yang paling tinggi. Maka oleh karena itu Jannatul Firdaus atau kadang-kadang disebut Paradise, itu dari Firdaus, Paradise. Ya, begitu juga dengan Aden, mereka bilang Eden, ya, Aden, ya. Jannatul Firdaus itu a'lal janan, setinggi-tingginya surga. Wa asrafaha, semulia-mulia surga. Wa anwaraha, seterang-terangnya surga dengan cahayanya. Wa ajallaha, dan sebaik-baik surga, jalil, mulia. Liqurbiha minal 'arsy, karena Jannatul Firdaus itu dekat, paling dekat kepada arsy. Kenapa? Idh huwa saqfuha. Gimana enggak paling dekat? Arsy itu adalah atapnya Jannatul Firdaus. Atapnya Jannatul Firdaus. Baik. Sekarang jemaah sekalian, sebagian dari kalangan sufi atau ahlu tasawuf atau mutasawwifun, mereka mengatakan, dan juga beberapa orang-orang filsafat, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyembahnya atau tunduk padanya? Perkataan-perkataan filosofis seperti ini tidak ada manfaatnya. Terus kalau kita jawab begini, jika surga dan neraka tak pernah ada, kira-kira engkau apakah masih mau menyembah Allah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan retoris yang tidak ada faedahnya.
Kalau kita jawab nggak ada faedahnya, kita diemin juga kita menyesal mendengarnya. Ngapain kita dengerin yang seperti ini? Tapi ini kita bahas karena ini menjadikan syubhat. Jika surga dan neraka tak pernah ada, maka masihkah kau menyembah Allah Ta'ala? Pertama, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah secara zat. Bagaimana salah secara zat? Karena pertanyaan ini dimulai dari pengandaian yang mustahil. Suatu pertanyaan yang dimulai dari premis dan pengandaian yang mustahil, maka ini kebodohan. Buat apa kemudian ditanyakan sesuatu yang premisnya mustahil? Jika surga dan neraka tak pernah ada, mustahil gak pernah ada. Karena Allah sudah menjanjikan adanya surga dan neraka, maka udah gak usah diurusin, khalas. Begitu jemaah sekalian. Kayak misalnya Nabi Adam telah berlalu, sudah wafat. Kemudian ada seseorang bertanya, kira-kira kalau Nabi Adam itu gak pernah ada, kira-kira bumi ini ada gak ya? Ini pertanyaan gak bermanfaat. Kalau dijawab, oh kira-kira bumi ini gak bakal ada, nggak ada manfaatnya. Apa buah dari pertanyaan itu? Apakah membuahkan akidah yang benar? Apakah membuahkan amal yang saleh? Apa membuahkan hal-hal yang positif sehingga kita bisa memproduksi sesuatu yang baik? Tidak. Maka pertanyaan, jika surga dan neraka tak pernah ada, number one, maka ini sudah invalid dari hal seperti ini. Udah dari sini udah batil. Karena ini pengandaian terhadap sesuatu yang mustahil. Kemudian yang kedua dari kalimat dari pertanyaan ini, masihkah kau menyembahnya? Maka ini pertanyaan yang juga ditanyakan oleh sebagian dari ahli tasawuf, yang mana mereka mengatakan bahwasanya tidak disebut ikhlas orang yang beribadah supaya dapat surga atau menghindar dari neraka. Ini syubhat. Ya, diperhatikan ini jemaah sekalian, karena kadang-kadang kita terjerumus seolah-olah ini benar. Kalau kita menyembah Allah atau beribadah atau minta kepada Allah, yaitu minta surga, berarti kita itu sejatinya tidak apa? Tidak menyembah Allah. Kita itu nyari surganya Allah saja. Enggak tulus, enggak ikhlas. Maka kalau mau tulus, mau ikhlas, jangan minta surga. Jangan ngarepin surga. Itu kata mereka. Sebagian dari ahli sufi dan kemudian orang-orang filsafat. Maka kita katakan, ya ikhwan, kalian bertanya atau mengatakan, memberikan statement hal seperti itu disebabkan mungkin niat kalian baik, yaitu ingin supaya pada ikhlas hanya kepada Allah saja. Tetapi perlu diketahui bahwasanya premis dan konklusi kalian bahwasanya siapa yang beribadah untuk menggapai surga berarti tidak ikhlas, ini mencerminkan tidak ngertinya dengan khitab atau dengan pernyataan Allah Ta'ala di Al-Quran dan juga Rasulullah SAW di As-Sunnah, di hadis. Gak ngerti, mungkin gak ngerti, atau mungkin memang gak pernah tahu, saking jarangnya baca Al-Quran atau hadis terutama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa janji Allah kemudian? Mereka adalah para penghuni surga. Kemudian dalam beberapa hal, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Sekarang jemaah sekalian, kalau misalnya seorang dewasa mengatakan kepada anak kecil, "Nah, ini tolong beli minyak tanah." Dulu zaman kita dulu ya. Kalau sekarang enggak apa, sekarang orang tua nyuruh anaknya beli apa, Pak? Enggak minyak tanah sekarang. Beli minyak apa yang lagi mahal itu? Beli minyak goreng, nak, gitu. Beli minyak goreng, nanti ibu kasih uang. Kira-kira anak itu tergiur enggak? Ya, tergiur enggak kira-kira, Pak? Dulu kita, oh ya pastilah. Nyari apanya? Nyari uangnya. Iya. Ya. Setelah selesai beli minyak goreng, nagih nggak kira-kira? Nagih, insya Allah nagih.
nagih. Kemudian ibunya bilang, nak, kamu itu kalau beramal harus ikhlas. Kalau kamu masih nyari uangnya ibu, maka nyari uangnya bapak, berarti kamu belum tulus mau bantu bapak. Kira-kira gimana? Mangkal nggak tuh anak? Mangkal. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala, itu manusia, nggak ada bapak kayak itu, nggak ada bapak kayak gitu. Ya. Karena ketika suatu pihak memerintahkan suatu hal kepada bawahannya dan menjanjikan atau memberikan iming-iming, maka maklum bagi bawahannya untuk apa? Untuk berharap mendapatkan iming-iming tersebut. Wajar. Ya wajar. Dan iming-iming tersebut haknya dia, bukan haknya dia. Taib. Dan Allah Ta'ala walillahil matsul a'la. Allah Ta'ala lebih rahim, lebih penyayang, lebih menjanjikan dibandingkan seorang bapak yang hanya punya uang. Allah memiliki segalanya. Maka kita katakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu dari amal soleh atau mengancam sesuatu karena amalan buruk. Tidak mungkin kemudian Allah takdirkan hamba itu betul-betul nggak boleh nyari yang diiming-imingi dari surga. Nggak mungkin. Itu satu. Kedua, kita kembali ke dalil deh kalau gitu. Itu tadi ke logika. Kedua, dalil nakli, dalil dari segi dalil. Dari segi dalil, perkataan kalian bahwasanya kita itu kalau beramal itu harus ikhlas kepada Allah saja, tidak boleh mengharap surga, tidak boleh mengharap selamat dari neraka, udah ke Allah aja. Pernyataan ini bertentangan dengan dalil-dalil. Di antara dalilnya adalah yaitu perkataan Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus." Kalau kalian minta sama Allah, mintalah kepada Allah apa? Surga Firdaus. Direnungkan itu. Nabi SAW memerintahkan kita kalau mintalah Firdaus. Dan ini umatnya, tafadhol. Mau seberapa dosa lah kita, nggak apa-apa, minta surga Firdaus. Tapi ya bertaubat. Ya Allah, saya minta surga Firdaus. Boleh nggak? Bukan boleh lagi, dianjurkan. Karena ini perintah Nabi SAW. Maka perkataan bahwasanya minta surga pada Allah itu menunjukkan kita itu ngarapin surganya, bukan ngarapin Allahnya. Maka ini ada distorsi pemahaman dan penyelewengan di sini. Dan juga menyelisih apa? Sabda Nabi SAW. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga Firdaus. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Juga kemudian dalil lain, masih banyak sebenarnya dalil seperti ini. Ada seorang laki-laki pria di dalam peperangan, dia menyempatkan diri untuk makan kurma dulu, beberapa renceng gitu, ada kurma. Ada Rasulullah kemudian, akhirnya dia bertanya, "Ya Rasulullah." Dan pertanyaan ini sebenarnya jawabannya dia juga tahu, cuman pengen mentakkid, menguatkan dirinya untuk di medan jihad. "Ya Rasulullah, kalau misalnya saya terbunuh di medan perang, kira-kira saya dapat apa ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah, dapat surga. Langsung dilempar itu kurmanya, langsung dia balik ke medan perang dan dia berperang dan mati syahid insyaallah. Kenapa dia langsung melempar makanannya, melempar kurmanya, kemudian dia langsung ke medan perang untuk mencari syahid? Karena mengejar apa? Mengejar surga. Rasulullah nggak bilang kemudian, bentar dulu sini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, nggak ada kalimat-kalimat itu. Nggak ada kalimat-kalimat yang digaungkan oleh sebagian dari orang sufi bahwasanya kalau kamu beribadah, kamu jihad karena nyari surga berarti nggak ikhlas. Nggak, Rasulullah nggak ngomong gitu. Nggak ngomong gitu. Ya, maka kalau misalnya dalam hadis Nabi SAW, siapa yang salat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum salat wajib subuh, qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah subuh atau salat sunnah fajar, maka apa ta'dilu sama dengan apa atau melebihi dari apa? Melebihi dari dunia dan seisinya. Pernah nggak itu kan hadis Nabi SAW. Boleh nggak seseorang ketika sholat qabliyah subuh itu kemudian dikepikiran, masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat lebih dari dunia dan seisinya? Boleh nggak? Ya boleh, karena itu yang dia apa? Dikabarkan oleh Nabi SAW.
Jangan kemudian kamu nyari sesuatu yang lebih dari dunia sisi berarti kamu nggak nyari Allah. Enggak. Kita mengharapkan Allah dan kelaziman dari mengharapkan ridha Allah adalah juga mengharapkan keselamatan akhirat dan masuk surga. Itu kelaziman. Itu udah satu paket semua. Iya, udah satu paket semua. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Ada nggak di antara kita jemaah nih, dari antara kita? Wah, pokoknya saya tuh ngarepin Allah aja lah, terserah nanti mau masuk surga atau neraka. Ayo, ada nggak? Nggak ada yang ngomong gitu. Karena secara naturalnya kita mengharap ridha Allah, tapi juga ada keinginan untuk selamat dari api neraka dan juga supaya ke surga, kan gitu. Tunjuk tangan aja Pak, siapa di sini yang nggak peduli mau masuk surga atau neraka, yang penting Allah aja dah. Sok siapa? Kalau emang kayak gitu prinsipnya, masya Allah berani dia. Iya, itu udah sepaket semuanya itu. Ya, di dalam Al-Quran itu berpuluh bahkan mungkin beratus ayat ancaman dan janji baik Allah Subhanahu Wa Taala tentang surga dan juga tentang neraka. Ya begitu jemaah sekalian. Nah kembali kepada arsy tadi, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Sesungguhnya surga Firdaus itu yang paling tengahnya surga dan paling tingginya surga. Paling tengahnya surga dan paling tingginya surga. Sebagian ulama menafsirkan awsat di sini paling tengahnya surga artinya paling baiknya surga. Ini tafsiran pertama. Paling baiknya surga dan paling tingginya surga. Sehingga surga itu berkasta-kasta. Tapi paling tinggi itu adalah Firdaus. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya awsatul jannah maknanya paling tengah. Paling tengah. Betul paling tengah. Lalu bagaimana kok paling tengah? Ya, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya surga itu bentuknya seperti piramid seluruhnya. Seluruh surga bentuknya seperti piramid atau apa? Seperti segitiga itu. Yang paling tengah paling tinggi ini Firdaus khusus. Dan yang paling dasar, paling bawah dia ada sendiri. Ala kulli hal, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ala kulli hal kita sebutkan aja lafal zahir dari hadis Nabi bahwasanya surga Firdaus itu paling tengah, paling tingginya jannah. Wa fawqahu 'arsyur rahman. Dan di atas surga Firdaus adalah arsy-Nya Ar-Rahman, arsy-Nya Allah. Paling dekat kepada arsy. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dari arsy itulah kemudian tufajjaru anharul jannah. Mengalirlah sungai-sungai surga dari arsy menuju nanti ke bawah. Maka betul yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari azab kubur, azab neraka, dan juga semoga Allah mudahkan kita di akhirat nanti untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan syukur-syukur kalau Allah perkenankan kita untuk masuk ke surga Firdaus. Allahumma amin. Kemudian kalau tadi sudah kita kisahkan tentang sedekat-dekatnya makhluk kepada arsy, dan arsy itu juga makhluk, yaitu sisi dekatnya adalah surga Firdaus yang mana arsy adalah atapnya. Maka sebaliknya, wa kullu ma ba'uda anhu kana azlama wa adhyaq. Dan apapun yang semakin jauh dari arsy maka semakin azlam, semakin gelap dan semakin adhyaq. Adhyaq itu ada artinya adalah apa? Sempit. Makin gelap dan makin sempit. Walihada kana asfalu safilina syarral amkinah. Oleh karena itu, yang paling asfal itu bawah, paling bawahnya terbawah-bawah itu adalah seburuk-buruk tempat. Wa adyaquha, dan paling sempit, wa ab'aduha min kulli khair, paling jauh dari segala kebaikan. Di mana itu? Di dasar bumi, di kerak bumi, di dasar bumi. Paling sempit. Yang mana bumi ini, yang mana bumi tersebut adalah bumi di alam lain, yaitu bumi nanti di alam akhirat nanti. Ya.
Karena di alam akhirat nanti juga ada bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Di akhirat nanti akan ada bumi dan ada langit juga. Tapi buminya tidak serupa dengan bumi kita ini yang masih ada tiang-tiangnya, masih ada goanya, masih ada bukitnya, enggak. Di akhirat nanti bumi tersebut flat pada mahsyar. Ya, jadi pendukung flat earth yaitu bumi itu datar, yaitu mereka Masya Allah memikirkan akhirat ya. Adapun kalau misalnya sekarang saya lebih condong ke pemahaman bumi itu bulat ya. Tapi Allah alam ini sesuatu yang tidak wajib untuk diimani iya atau tidak, kita nggak tahu, Allah alam. Nah kemudian apa yang tidak wajib diimani tadi yang bumi itu sekarang bulat atau datar, udahlah ya, tinggalkan perdebatan itu karena nggak dibawa ke kuburan, nggak dibawa ke kubur ya. Kemudian tadi paling rendahnya itu, paling sempitnya itu, ya paling jauhnya dari arsy, yaitu di dalam bagian bumi yang terdalam ini. Ya. Namun adapun di alam barzakh jemaah sekalian, betul bahwasanya kuburan itu sempit jika dilihat dari kacamata alam dunia. Kuburan itu sempit jika dilihat dari kacamata alam dunia. Itu alam kita nih. Kita melihat dunia, bumi kuburan sempit. Maksudnya mayit ditaruh di kubur, khalas, baik di lahat atau di syak. Sempit, dah segitu doang udah porsinya, sempit. Sahih. Tetapi adapun kita katakan bahwasanya alam barzakh itu sempit, maka ini pernyataan yang tidak sahih mutlak atau tidak mutlak begitu saja sahih. Alam barzakh sempit untuk orang-orang kafir atau orang-orang fajir. Adapun orang-orang yang beriman atau lebih dominan kebaikannya insyaallah, maka alam barzakh ini sekian kali lipat dari alam dunia kita. Percaya deh Pak. Kalau nggak percaya, ayo cepat-cepat aja. Ya, nanti terbukti insyaallah perkataan para ulama ya. Karena Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam kitab lain jemaah. Semakin kita itu keluar dari satu alam ke alam berikutnya, maka kita akan dapatkan pada hakikatnya itu semakin luas. Semakin luas dan semakin luas, jauh semakin luas. Contoh ketika kita masih di alam rahim, memang itu tetap alam dunia betul, tapi tetaplah di rahim karena kita nggak kemana-mana. Maka porsi di rahimnya itu segitu doang, dan itu Allah rezekikan loh, itu Allah rezekikan. Nah ketika kita keluar, masya Allah, ya luas sekali. Dan ketahuilah kata para ulama, wallahu alam, ketahuilah alam barzakh nanti kalau kita tetap beriman, insyaallah istiqamah, wafat husnul khatimah, alam barzakh nanti. Ini dunia ini luas, kata Allah Taala, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas, itu kata Allah Taala. Bumi ini luas. Kita mau travel kemana aja nggak sanggup untuk satu masa hidup ini. Saking luasnya bumi ini. Ini baru buminya, belum antariksanya. Taib, kemudian kalau kita nanti ke alam barzakh dan Allah Ta'ala takdir kita beriman, alhamdulillah, kita bisa menjawab fitnah kubur, maka sungguh di alam barzakh itu jauh lebih luas daripada alam dunia. Tapi nggak ngerti kita seberapa luasnya dan ada apa aja lebih detailnya, wallahu alam. Ya nggak juga kita bilang, oh kalau misalnya di alam dunia ini kan kita kemana-mana gampang nih, apalagi udah ada motor, Indomaret, Alfamart itu ada semua, kita bisa belanja. Apa di alam barzakh itu, wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi yang pastinya kalau beriman, dilapangkan kuburnya. Apakah dilapangkan kuburnya ini berarti dilapangkan kubur secara zat di kacamata dunia? Enggak. Kalau di kacamata dunia ya udah itu tanah toh, dibongkar besoknya ya udah bentuknya mayit. Udah lumayan hancur mungkin. Itu di alam dunianya itu kelihatan di kacamata dunianya. Tapi di alam barzakhnya Allah lebih tahu bagaimana nasib dia. Begitu. Jadi untuk orang-orang beriman, kita jangan kita takut-takutin, wah dikubur itu nanti itu apa sempit. Ya. Tapi memang ada hadisnya yang menunjukkan kata Nabi SAW,
tidak ada yang selamat dari ketergencetan di kuburan sampai mohon maaf biji pria itu sampai juga pecah dengan itu. Maka itu imma dibawa bahwasanya itu adalah untuk orang-orang kafir, tapi yang lebih tepatnya adalah itu kalau dari kacamata apa? Kacamata alam dunia. Adapun di alam barzakh maka tidak, insyaallah kalau memang itu ada pada orang beriman, di alam barzakh itu akan diperluas kuburnya, insyaallah. Taib, jadi untuk orang kafir atau fajir itu paling mendekam mereka di alam barzakh nanti betul-betul paling jauh, paling kerat, paling dasar. Nah, sekarang ketika kita mengenal arsy, keutamaannya, kebaikannya, dan kebaikan pihak atau makhluk yang lebih dekat kepada arsy, maka wa khalaqallahu al-quluba wa ja'alaha mahallan li ma'rifatihi wa mahabbatihi wa iradatihi. Dan Allah menciptakan qalbu, jantung-jantung, hati-hati manusia, itu hati secara ma'nawi, qalbu manusia. Wa ja'alaha mahallan, dan menjadikan qalbu ini sebagai wadah untuk mengenalnya, mencintainya, dan menginginkannya. Qalbu ini adalah wadah yang bisa kita isi dengan keilmuan tentang Allah, kita bisa isi dengan kecintaan terhadap Allah, kita bisa isi dengan niatan-niatan untuk Allah. Qalbu, ya, ini qalbu menjadi wi'a atau menjadi wadah yang bisa kita isi dengan ilmu kita tentang Allah, bisa kita isi dengan kecintaan kita kepada Allah, bisa kita isi dengan niatan-niatan salihah dalam beramal. Maka qalbu ini adalah fahiya arsyul mathalil a'la alladhi huwa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa iradatuhu. Maka qalbu ini adalah arsy, singgasana untuk kita sendiri yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalbu secara maknawi, ya, bukan jantung, heart, jantung yang berdetak ini bukan, tapi jiwa kita, qalbu kita secara maknawi itu bisa setinggi dengan arsy. Dari segi apa? Dari segi ma'rifah, pengetahuan, dari segi mahabbah, cinta, dari segi iradah, niat. Jadi ilmu seseorang bisa meninggi sampai ke arsy, sampai setinggi-tingginya seperti setinggi arsy. Karena ilmunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga mahabbah, kecintaannya kepada Allah Ta'ala meninggi betul-betul. Juga niatannya sampai kepada arsy, ke langit demi langit. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan di sini menunjukkan sebelumnya, dan di sini menunjukkan bahwasanya kita ini mungkin untuk jasad kita masih di dunia, tapi cita-cita kita menuju surga, beratapkan arsy. Ya. Apa itu, Pak? Token atau apa? Berapa menit lagi saya dikasih waktunya, Pak? 7 menit lagi. Oke. Maka hal-hal seperti ini, kecintaan, keilmuan, niatan yang salihah, itu mustawin ala qalbil mu'min. Dia bersemayam di kalbu seorang beriman, dan itulah arusnya orang beriman. Yaitu niatan baiknya dia, kecintaannya dia kepada Allah Ta'ala, ilmunya dia tentang syariat ini, itulah arsnya dia. Wa illam yakun atharal asya'i wa anzaha wa atyabaha wa ba'daha min kulli danasin wa khabath lam yasluh listiwa'il mathalil a'la alaihi ma'rifatan wa mahabbatan wa iradatan. Jadi di sini bisa dilihat dari segi apa? Kecintaannya kepada Allah, pengetahuan tentang Allah, niatannya itu bersih atau enggak, ya, suci atau enggak dari segala danas dan khabath, yaitu dari segala kotoran dan hal yang najis, dari niatan-niatan busuk, dari ilmu-ilmu yang menyimpang.
Maka semakin steril ilmu seseorang tentang Allah karena melihat dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, salafus saleh, maka itu ibaratnya dia telah mendapatkan arsy hatinya yang semisal dengan setinggi arsy-Nya Ar-Rahman, dan semoga bertempat juga di bawah arsy-Nya Ar-Rahman. Jadi dari situ jemaah sekalian, jadi ilmu yang betul-betul disterilkan dari keburukan-keburukan pengetahuan atau penyimpangan-penyimpangan atau kesesatan, maka ini berharga sekali, modal bekal kita untuk menggapai surga Allah Ta'ala. Juga kecintaan dan juga niat yang suci, niat yang salihah lillahi ta'ala. Ini juga betul-betul singgasana untuk diri kita semua. Boleh jadi jasad kita masih di dunia ini, masih seperti ini, bumi yang paling rendah ini, tetapi kalbu kita dengan cita-citanya dan kecintaannya itu sejunjung dengan arsy-Nya Ar-Rahman. Maka dalam sebuah hadis yang dhaif, hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif, kita tanbih hadisnya dhaif. Dikatakan, diriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala an-nuru nurul qalba infasaha wa insyarah." Maka kalau misalnya cahaya itu sudah masuk ke hati seorang hamba, maka dia akan lapang dada, lapang, enak, insyirah. Ya, sebagai tadi disebut di surat yang dibacakan, alam nashrah laka sadrak, yaitu dilapangkan dadanya, itu hatinya dilapangkan. Maka fama alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tanda insyirahus sadr atau insyirahul qulub, atau masuknya cahaya ke kalbu insan? Maka dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan dari hadis dhaif tapi maknanya sahih, yaitu al-inabatu, satu, ada tiga hal. Al-inabatu ila daril khulud, yaitu dia senantiasa beramal untuk perbekalan negeri keabadian. Perbekalan negeri keabadian. Kemudian yang kedua, wat tajafi an daril ghurur, dan dia tidak begitu tajafi, yaitu dia menyelisihi atau tidak berfokus pada negeri keterpedayaan, yaitu dunia. Ya. Dan yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih, dia bersiap-siap menuju kematian sebelum hadirnya sebelum hadir kematian itu. Jadi tanda-tanda nur, yaitu cahaya, masuk ke kalbu kita sehingga kecintaan kita kepada Allah Ta'ala meningkat, itu tanda-tandanya adalah inabah, yaitu banyak beramal untuk perbekalan hari akhir. Kemudian kita tidak begitu fokus, maksudnya di sini tidak terlalu mengejar dunia. Dan yang ketiga, kita sudah mempersiapkan diri terhadap kematian sebelum kematian itu datang. Maka orang yang mempersiapkan lebih panjang, maka dia akan sangat lebih siap ketika masanya tiba. Berbeda dengan orang yang dia santai, nantilah gampang-gampang. Tiba-tiba bisnya datang, dia belum punya persiapan apa-apa, masih pakai katok pendek. Kira-kira gimana? Tergesa-gesa, bingung, nggak siap, dan mau gimana lagi? Jemputan datang. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah bersiap terhadap kematian? Tiba-tiba kematian itu datang secara faja'ah, secara baghtah, tiba-tiba datang. Tidak ada kesiapan. Dan betapa banyaknya orang yang tidak pernah bersiap kepada kematian. Dan ada pula orang yang bersiap-siap kepada kematian, namun persiapan mereka tidak sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala, tidak sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Ada yang mempersiapkan kematiannya dengan membawakan sebuah lagu. Ya, ada yang mengatakan, tolong nanti di pemakaman saya nyanyikan lagu ini di kuburan saya. Ini kebodohan. Nyesel dia kalau nanti, nyesel. Lihat aja di kuburannya nyesel tuh. Iya, ternyata benar dibawakan sama temannya lagu-lagu. Ini biasa orang Nasara kayak gini. Iya, sing me this song on my funeral gitu. Coba tolong nanti kalau saya mati nyanyikan lagu ini di pemakaman saya. Na'udzubillah min dzalik.
Orang butuh pahala dia malah butuh lagu. Tambah sengsara, yakin kayak gitu, tambah sengsara. Iya, maka tidak bersiap-siap seperti ini. Ketika kematian datang, nggak ada siap-siapnya. Dan orang yang kematian datang padanya, jemputan menuju akhirat datang padanya, dan dia tidak memiliki persiapan kecuali kemaksiatan, maka dia akan dibangkitkan dengan kemaksiatan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Baik, mungkin untuk pelajaran kita, dars kita hari ini sampai sini. Jika ada pertanyaan dipersilakan, jika tidak ya kita tutup sampai sini. Ada pertanyaan jemaah? Baik, fadhil. Pembicaraan manusia Allah tadi, kalau misalnya ada anak bertanya gitu, di mana Allah di arsy? Arsy itu di mana gitu? Kalau kita jawab di atas gitu betul Pak? Ya. Baik, jadi jazakumullah khairul jaza atas pertanyaannya, sangat penting ya, alhamdulillah. Tentang arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau anak kita bertanya, di manakah Allah? Maka kita jawab sesuai dalil gitu aja. Allah Subhanahu wa taala di atas langit atau di atas arsy. Ya, dan arsy itu termasuk juga langit, karena langit itu artinya ketinggian. Maka Allah di atas segala ketinggian. Atau di atas arsy, di atas langit. Tapi kemudian arsy itu di mana sih Pak? Gitu. Maka jawablah sesuai dalil. Arsy itu di atas surga Firdaus. Iya. Surga Firdaus itu di mana? Surga Firdaus itu di atas langit ke-7. Langit ke-7 itu di mana? Di atas langit ke-6. Langit ke-6 gitu aja terus Pak. Iya. Langit itu di mana Pak? Ya kalau udah langit itu di mana masih nanya juga. Yang ini nggak tahu dah Bapak, terserah mau jawab apa. Tapi itu tadi kronologi seperti itu kronologinya. Dan ketika anak kita bertanya agama dan kita tahu dalilnya, jawab aja sesuai dalil Pak. Kalaupun belum masuk logika anak itu, biarkan. Maksudnya biarkan di sini, adalah sudah nggak usah dipikirkan terlalu dalam, dah cari topik lain. Maksudnya biarkan di sini, ya jangan Bapak jelaskan, jangan dijelaskan lebih detail sesuatu yang tidak kita tahu. Cukup dengan apa yang karena ini semua hal yang gaib. Hal yang gaib itu kita harus tawakuf. Udah, stop berbicara tentangnya, kecuali sebatas dalil yang kita tahu. Karena begini, sebagian dari kita, mohon maaf orang tua nih, kita nih, kadang ketika anak tanya tentang agama, apalagi hal yang gaib, kita jawab pakai logika. Kayaknya kayak gini deh dia, kayak gini. Nggak ada dalilnya. Nanti kalau anak itu gede, anak itu ngejelekin kita. Ah, Bapak dulu ngajarin kayak gini. Ya, gitu. Tapi kalau kita katakan, imam katakan wallahu alam, Bapak nggak tahu, atau kita katakan sesuai dalil persis, anak itu ketika gede akan engeh. Oh, Masya Allah, Bapak saya dulu ngajarin saya sesuai dengan sunnah Nabi. Walaupun Bapak saya ya nggak pinter-pinter amat ya, dibilang bahlul iya, dibilang pinter enggak ya. Itu tetap anak itu akan mengapresiasi. Ternyata Bapak saya dulu Masya Allah ya, walaupun nggak pinter-pinter amat tapi sesuai dengan jawaban Rasulullah. Sekarang misalnya gini Pak, kalau misalnya anak bertanya, Pak Allah di mana? Bapak jawab Allah itu ada tanpa tempat, tanpa atau nggak di atas, nggak di bawah, nggak di samping, nggak, pokoknya Allah ada tanpa tempat. Itu nanti gede itu anak itu mikir, ini apaan jawabannya? Padahal Rasulullah bilang, ketika Rasulullah Allah itu di mana? Dijawab di atas langit. Dan di Al-Quran Allah itu di mana? Allah Ta'ala di atas arsy beristiwa, bersemayam. Kenapa harus? Nah, jadi anak-anak akan apa? Kenapa kok Bapak dulu nggak berjawab sesuai dengan yang di Al-Quran ya? Padahal di sunnah juga ada ya. Itu bakal bertanya. Akhirnya kita juga yang nggak baik akhirnya, yang tidak baik. Maka sesuaikan aja begitu. Di manakah Allah? Katakan sesuai di Al-Quran, Allah Ta'ala di atas arsy. Allah Ta'ala di atas segala ketinggian. Karena sabbihisma rabbikal a'la, yaitu Rabbik, yaitu Rabbmu al-a'la, yang paling tinggi di atas segala ketinggian. Itu Allah Ta'ala di sana. Nah, kalau ditanya arsy di mana? Arsy itu berada di paling tingginya makhluk, dan arsy itu di atas surga Firdaus. Surga Firdaus itu apa Pak? Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling luas. Bukan astagfirullah. Paling tengah dan paling tinggi. Ya. Terus surga itu di mana Pak? Ya.
surga itu berada di atas langit ketujuh. Nah itu tadi kembali lagi 7 di mana, 6 di mana, 5 di mana, sampai langit pertama di mana? Langit pertama adalah yang kita lihat sekarang, itu langit pertama. Selesai ya gitu. Nggak usah pakai logika ya. Nggak cukup aja dengan dalil, dah selesai. Begitu Pak. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ada lagi yang lain mungkin? Atau kita cukup sampai sini insyaallah. Baik, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.